Subscribe, like, dan komen. Bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan di akhirat, dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga teretan sekerja parengna rezeki sebanyak, parengna lancang umur, parengna kesejahteraan, dan parengna keselamatan di dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi keteretan nih, jadi muka saya muka penat. Saya baru balik daripada niaga. Alhamdulillah, syukurillah. Mungkin berapa saat ini ataupun akhir-akhir ini perniagaan berticanai masih slow, tapi kadang ada dalam satu hari, dalam 2 hari itu alhamdulillah lumayan ramai. Dan tapi hari ini agak slow sedikit, tapi alhamdulillah ada ya orang beli macam tu bosku. Dan sekarang saya standby dekat warung. Warung roti canai saya ni memang daripada pagi buka, anak buah saya yang jaga. Dekat kampung saya tu orang memang dah sepi, dah sunyi. Ni yang rumah sebelah ni, yang rumah ni sebelah rumah saya Makinan tu, itu mungkin hari Jumaat pergi ataupun malam Jumaat pergi. Nanti ada buka hajatan pergi ke Malaysia bosku. Oh ya, satu lagi saya nak bagi infokan. Itu video pertama tadi yang orang potong kayu tu, itu buat meja, buat kursi separuhnya. Alhamdulillah ada dana daripada 2 orang Malaysia. Macam tu yang hari itu saya pernah buatkan video yang sebanyak 3.900.000 daripada orang Malaysia. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita tengah dalam proses di Pondok Pesantren Al-Watu. Alhamdulillah kayunya tu kayu punya sendiri. Jadi kita orang buat sendiri kayak gitulah, biar lebih hemat ataupun boleh irit kayak gitu. Jadi itu alhamdulillah boleh buat separuhnya. Insyaallah kalau separuhnya lagi, masih kurang separuhnya lagi, tapi insyaallah wa syukurillah, mungkin kalau ada skin nanti akan disambung lagi. Oke, jadi alhamdulillah. Dan apa ya, nanti ada Lora nak datang ke sini mungkin dalam malam rasanya. Nanti saya akan buat video tentang dia menjawab ataupun menanggapi pertanyaan daripada orang Malaysia, yang orang Malaysia mungkin dah penasaran ataupun apa, sebab kita sebagai saya sudah terlanjur di dunia YouTube, jadi saya harus tanggapi ataupun klarifikasi tentang pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan, menanggapi pertanyaan daripada subscriber kayak gitu. Oke. Isinya boleh. Apa pokoknya pecot jo kira katudung susu. Mun pecot dia menyeduh. Pecot dia namanya bodoh dukan itu lain. Alhamdulillah. Ini masih buka. Ya, bisa COD juga di kawasan Kampung Punten Timur. Hari ini alhamdulillah diserbu cadok-cadok deh. Ini masih jam 12 tengah hari. Pon pasar Lempong aku ya. Kalau di pasar Lempong jualan pakai ini. Ini bisa COD kawasan Kampung Punten Timur. Mari sini. Aduh ya Allah ya Rabbi.
Jangan terboleh rin na ito. Dinner. Aku baca nomor jangan terboleh. Mampu ada. Mbok tak ada yang ada berdesah. Tengok pada mbok. Oke, alhamdulillah ini sudah malam dan malamnya pun saya sangat-sangat teruja lah dapat nih warung saya disinggahi Ustadz Lora Ahmad Lubi. Nih Gus kalau dekat sini. Kalau Lora itu bahasa Maduranya, kalau bahasa Indonesianya ataupun bahasa Melayunya saya rasa Gus macam tu. Gus itu macam putra kiai, pengasuh pondok pesantren Al Anwar. Oke, jadi malamnya sebab dia memang suka roti canai telur bosku. Jadi dia memang nak makan roti canai telur. Saya suruh ke sini lah. Sekalian tadi saya bagi sumbangan daripada orang Malaysia juga untuk meja. Alhamdulillah. Wa syukurillah menikmatilah. Oke, jadi orangnya sana. Apa kabar? Assalamualaikum. Nih Ustadz Malubi bosku. Aduh, ini memang apa ya? Tak biasa nih. Biasanya dia sibuk dia mengajar. Malam Selasa sekarang libur. Malam Selasa kan libur. Biasanya kalau malam Selasa itu Ada banyak masa free kayak itulah mengajarnya. mengajarnya libur, namun santri baca selawat gitu. Jadi tidak usah diajari kalau soal membaca selawat. Seumpama kalau ada orang luar, ada orang Malaysia ataupun Singapura, kalau nak mondok ke Madura ini gimana Ra? Ini kan kalau di kampung kita kan yang kita tahu. Jadi pondok pesantren Al Anwar ini kan free kan, tanpa bayaran bulanan kayak tempat-tempat lain kayak gitu. Jadi semuanya memang dari hati kiai juga memang nak belajar nak ajarkan ilmunya, mengamalkan ilmu kepada santri-santri ataupun santriwan dan santriwati kan. Ya. Tuh pendapat orang gimana? Ya, pertama dari kami sebagai pengasuh pondok pesantren Al Anwar, asas atau fondasi pondok pesantren Al Anwar saya bangun itu tiada lain libtighai mardatillah, mencari ridho Allah. Dan semua yang bersangkutan yang berhubungan dengan pondok pesantren Al Anwar juga libtighai mardatillah. Sampai kenapa dari segi santri tidak dipintai bayaran, tidak dipintai sumbangan, itu agar keikhlasannya itu sangat-sangat ikhlas gitu. Dan guru, kenapa guru itu tidak mengajar, tidak digaji ya, tidak mengambil gaji, yaitu biar agar ikhlas itu terpraktekkan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar gitu. Dan yang dijadikan pedoman yang pertama, yang sangat berpengaruh dalam Islam, orang itu suka cinta terhadap Islam, suka terhadap cinta terhadap Nabi Muhammad. Itu yang sangat-sangat ngaruh di samping dakwah adalah lembaga pendidikan agama Islam. Sehingga kami bangun dengan niat lillahi ta'ala. Jadi free, tidak ada bayaran, tidak ada honor guru, tidak ada. Cuman itu bayar untuk kehidupan sehari-hari santri saja kan. Cuman makannya itu ditanggung orang tuanya sendiri kayak gitu kan, dikirim ataupun dilawat kayak gitulah. Itu pun kadang banget dibantu. Iyalah, dibantu sama di pondok kayak gitu. Sebab dekat sini itu di kampung kita nih kan ubi kayu pun boleh kita makan kan, ubi kayu ataupun ubi ketela tuh kan yang macam kentang-kentang itu dekat sini kan. Kalau tak ada apa daripada zaman dulu memang makan ataupun dibagi bantuan untuk ubi kayu santri-santri dulu kan. Yang di atas tuh kan jadi ubi kayu kayak gitu bosku. Jadi cuma apa yang ditanggung itu cuma makan, pola makannya sendiri kayak gitu. Jadi orang tuanya kirim kayak gitulah. Dimana kalau asas-asas lainnya untuk yang lain-lain itu untuk gaji, untuk apa, untuk gurunya itu memang free kayak gitu, tanpa ada bayaran ataupun dimintai bayaran. Cuma kalau ada kitab yang harus dibeli itu beli sendiri, disuruh beli kitab ini kitab itu kan. Kadang yang tidak mampu dibantu juga kayak gitu. Ya Kak, dan perlu diketahui lagi kan anak yang mondok di dalam saya itu dari bermacam desa, dari bermacam pulau, seperti contoh dari mana? Dari Kalimantan yang perbatasan Malaysia. Dari Pontianak, dari Banjarmasin, itu alhamdulillah. Kenapa saya itu bangun pondok pesantren dengan sekian rupa, dengan masih fasilitas yang sangat minim? Karena dari awal saya membangun pondok pesantren tiada lain hanyalah untuk mengenalkan santri pada Allah, untuk mengenalkan santri cinta mahabbah terhadap Kanjeng Nabi, terhadap sahabat, terhadap para ulama, terhadap para wali, terhadap orang-orang baik, terhadap solihin. Itu tujuan saya, tidak ada kepentingan pribadi. Makanya saya tidak mengharap uang dari siapa, dari santri, dari siapa, tidak mengharap.
Makanya kalau ada dana dari masyarakat Malaysia, Singapura ya, Li, Iya. saya semua berikan pada pembangunan pondok pesantren dan juga perjuangan-perjuangan yang lain. Untuk saya pribadi tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi ada juga nih, saya ada pertanyaan daripada ini yang saya ditanyakan kepada biar tidak silap sangka juga. Soalnya ada sebab saya dulu pernah buat video yang pasal saya bagi uang kepada ustadz-ustadz daripada orang Malaysia itu kan. Itu orang yang nonton ataupun yang tengok videonya itu sebab budak-budak tak ada meja. Dia kata silap sangka kalau pengurus pengurus kiainya tidak kemana kayak gitu, ditanya kemana. Boleh Laura jelaskan di sini? Ya, gini, Li. Atau dia kata mungkin dia tak tanggung jawab kayak gitulah. Ya, sejak tahun berapa Ali menjadi channel YouTube sehingga menyalurkan sumbangan para penderma hamba Allah yang masyarakat Malaysia dan Singapura? Sejak kapan? Sejak tahun berapa rasanya? Udah 2 tahun rasanya. Tahun 2019 saya. 2019 saya berterima kasih banyak sampai sekarang Ali telah meringankan beban kami. Kalau dari dulu sebelum 2019 yang dijadikan makan santri, yang dijadikan pembangunan yang sudah jadi tuli. Yang karena itu pertama jurang yang meratakan jurang pertama. Itu semua uang pribadi. Sehingga ya maaf ya. Sehingga kami itu anggap kalau bahasa Malaysia kereta ya. Nah, kereta. Tidak punya kereta demi memperjuangkan yaitu pendidikan agama Islam. Sampai pribadi saya, uang pribadi saya korbankan karena perintah Allah itu berjuang di dalam agama Allah itu bukan hanya bidakwah dengan lisan itu, akan tetapi pemikiran, harta, semua pemikiran, harta, jiwa, raga, bahkan nyawa harus diperjuangkan. Diperjuangkan pada agama Islam ya, khususnya pendidikan agama Islam. Betul. Makanya para sahabat dulu sampai perang, sampai nyawanya dikorbankan kan. Nah, kalau tidak kita itu berjuang takut berkorban tidak bisa. Jadi setiap ada perjuangan pasti ada pengorbanan. Nah, ketika sudah ada pengorbanan, maka dari situlah kita akan tahu arti hakikat daripada kemuliaan. Oke, jadi ini sebab ada yang buat orang Malaysia penasaran juga tentang ustadz yang tak ambil gaji, tak ambil bayaran daripada bentar. Mam. Nenak. Takut jangan. Mantap. Oke, jadi tadi sambung lagi. Ini ada pertanyaan juga, bagaimana kalau ustadz itu tak ambil gaji, tak makan gaji daripada pondok pesantren Al-Anwar ataupun tanpa bayaran daripada pemerintah. Sebetulnya jika udah berkeluarga, macam mana dia menyarai hidupnya ataupun membiayai keluarganya di sana. Jadi orang ustadz itu ada kerja lain kan dah, macam jual online kain, sebab yang hari itu saya jual kan banyak juga kan. Gini. Para ustadz itu sebenarnya kan banyak, dan semua yang menjadi ustadz di Pondok Pesantren Al-Anwar itu semua keluaran Pondok Pesantren Al-Anwar. Jadi beliau para asatid anggap berjasa, anggap punya Al-Anwar punya jasa besar, sehingga para asatid itu mengabdikan diri pada Pondok Pesantren Al-Anwar tanpa harus digaji ya. Karena semua keluaran Al-Anwar. Soal Ustadz bekerja atau tidak? Ya jelas bekerja nih. Hanya saja Ustadz itu bukan full 1 minggu diberi jadwal setiap hari ngajar. Ganti-gantian. Biasanya dalam seminggu 2 hari. 2 harinya Ustadz siapa? Ustadz Badrul Soleh, Ustadz Badrul Tamam. 2 hari gitu. Jadi sisanya bekerja. Tapi karena sekarang zamannya online, ada sebagian ustadz yang full 1 minggu dan pekerjaannya nanti malamnya jual kain. Itu yang kain hari itu saya pernah diperlihatkan di video. Jadi kain-kain kayak gitu ataupun kain sarung, ustadz dekat sini niaga sarung Moskow, dia boleh kirim ke Malaysia, Singapura ataupun Thailand ataupun Jepang. Dia boleh kirim melalui macam pos kayak gitulah. Oke, jadi nak makan roti apa? Telur. Oke, jadi saya selalu makan roti cedul Moskow. Ketagihan ya. Oke. Jangan. Ya, cek teran kamera dia. Kita alhamdulillah. Rizki anak soleh. Oke, jadi alhamdulillah ini sebab dia selalu kalau nak tempah roti telur. Jadi sekarang ini saya bagi spesial roti telur double. Dan kuahnya nih, kuahnya. Alhamdulillah. Kuahnya bukan Masya Allah. Ini baunya kari ada baunya dal sudah banget. Oke, siap.
Oke, ini udah berapa kali nih makan? Kalau dia saya antar roti itu saya Tetap telur Li. Tetap Karena teluran. dari kecil itu saya hobi makan telur. Oke. Jadi oh ya, saya nak tanya nih. Ini kan sorry ya, saya kan nak makan. Oh ya, jadi nak tanya ini kan Laura belum pernah ke Malaysia. Belum. Belum pernah. Jadi pertamanya Laura itu reaksi Laura makan roti canai itu gimana rasanya? Ya, saya kan roti, katanya roti ya. Iya, roti. Roti. Terus setahu saya roti itu kayak Iya, yang lembut-lembut Ah. itu kan. Nah. ternyata roti canai itu makanan khas Malaysia. Tidak asal mula makanan ini dari Malaysia. Malaysia. Monggo silakan dimakan. Alhamdulillah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebab airnya udah tutup, jadi dibagi air mineral. Allahumma saja barik maksudnya. lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Ayo nih. Oke. Masya Allah, enak. Enggak pedas sedikit. Ini thumbnail kayak ini lah. Oh, dan. Memang pisang. Nathan dulu, nggak apa-apa. Terus syuting deh. Iya, nggak apa-apa. Tapi masih panas dia. Pelan-pelan aja panas. Ntar saya tak pesan roti canai telur, tapi telurnya kalau bahasa Madura banyak. Telur Yang besar itik, telur itik. itu kecil, ada yang besar banyak. Banyak. Angsa itu kalau di bahasa bahasa saya Inggris. besar itu. Ah, telur angsa. Ya kalau apa ya makanan khas Malaysia dibawa ke sini, masya Allah banget. Ternyata banyak peminatnya dia. Iya, soalnya rata-rata di Madura ini kan di kampung kita 80% ataupun 80% orang TKI semuanya. Iya benar. Sampai yang nggak punya ya kaya gitu. Oke. Nah, karena hasil dari Malaysia kerja di situ, semuanya. ya. Ya kuahnya nih, coba terakhir. Ah tuh. Kalau Pekat macam es krim dah. saya kan sukanya pedas nih. Ah. Coba beri bon cabai. Ini memang ramai minta pedas, tapi ramai juga terlalu pedas sebab ramai juga budak-budak kecil yang meminati roti canai itu dah, yang meminati dengan kuahnya juga. Ya. Jadi kalau dia terlalu pedas, budak-budaknya dia tak makan sebab terlalu pedas kayak gitu. Jadi diminta juga dikomplain untuk dikurangi pedasnya, dan saya biar netral. Netral. Nah, Ay, kecil. kalau yang suka pedas ditambahkan cili nggak apa-apa gitu. Enak din. Alhamdulillah lah. Tapi kurang pedas. Saya sukanya yang pol itu. Pedasnya level 1. Level 1 itu kecil, bro. Oke lah, makan dulu. Ya. Mantap. Oke, jadi biar Ustadz makan dulu. Jadi kita jangan kacau bosku. Oke, jadi cukup sekian lah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.